Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Bagaimanapun juga bahwa ini sudah arahan dari Kapolri bahwa kasus-kasus itu diarahkan kepada damailah restoratif justice. Sekarang muaranya adalah ke PDIP. Sudah minta maaf Bang Rocky Gerung, masa nggak mau damai? Restoratif justice dong, ini bagaimana? Ya gini, kalau misalnya ada orang yang mengaku salah ya dan diucapkan dengan tulus, saya pikir sebagai manusia juga kita wajar untuk memberikan maaf ya. Tapi kalau misalnya suatu maaf itu juga kemudian dianggap bahwa peristiwa ini ya sudah, ini biasa-biasa saja, tidak dilihat sebagai suatu peristiwa yang harus juga dilihat apakah secara hukum yang model begini mengkritik dengan baju ya. Kenapa saya bilang baju mengkritik tapi dengan cara memaki ya. Melabel seseorang dalam hal ini Pak Presiden Jokowi sebagai bajingan tolol, saya pikir perlu juga lah diuji apakah secara hukum. Sebentar. Tunggu, Mbak. Berarti permintaan maaf Bang Rocky Gerung kan Mbak Ria anggap gini, kurang tulus? Beliau meminta maaf di publik dengan mengatakan bahwa saya minta maaf karena menganggap saya sudah membuat situasi gaduh, ya, situasi gaduh, ya. Dan lain sebagainya. Tidak meminta maaf kepada Pak Jokowi dan juga harus dicatat, diingat Pak Jokowi itu kader PDI Perjuangan, ya, sebagai kader PDI Perjuangan. Sekali lagi saya katakan, sebagai kader PDI Perjuangan yang saat ini ditugaskan atau sedang ditugaskan oleh rakyat Indonesia, dipilih oleh rakyat Indonesia untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, ya. Baik. Tentu kami juga merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Rocky Gerung ini sudah keterlaluan. Kalau dibiarkan terus-menerus, saya ingin katakan ini menurut saya sudah melewati satu proses yang tidak mengindahkan adab, kepantasan dan kepatutan dalam memberikan kritik pada seseorang. Iya, gitu. baik. Begitu maksud Bang saya. Egy, mungkin ini bisa selesai kalau Bang Rocky Gerung minta maaf langsung mention nama Pak Jokowi. Karena nggak minta maaf kepada Pak Jokowi, panjang jadi kasus ini. Ini bagaimana? Saya tidak mau rekomendasikan itu. Jokowi itu orang, Rocky Gerung itu orang cerdas lah. Cerdas dan rata-rata di atas orang Indonesia lah, top lah. Kita harus akui juga, kita harus bersyukur ada orang seperti Rocky Gerung, kecerdasannya itu sangat berguna dan membuat kita itu mengerti perbandingan gitu loh. Karena kalau tidak mengerti perbandingan, kita nggak pernah berpikir. Jadi saya melihat entry point Rocky itu bagus untuk kita berpikir dengan membanding yang jelas. Nah yang penting sekarang, kalau kalian betul-betul takjim kepada Jokowi sebagai presiden, kita juga, dia juga presiden kita, emangnya presiden PDIP, kan saya rakyat Indonesia, dia presiden kita juga. Dia sudah bilang ini urusan kecil, ini saya nggak mau tahu lagi, saya mau kerja aja. Itu dong diikuti, jangan itu di downgrade itu saya bilang. Ya ini yang sisi lain kepada Pak Jokowi dengan hormat nih sebagai presiden ya. Saya berharap dengan Anda ngomong seperti itu, ini urusan kecil, ini urusan aku nggak mau urusan ini, maunya kerja aja ya sudah. Janganlah teman-teman di PDIP-nya melakukan kegiatan-kegiatan hukum dan istilah tapi tunggu, tengah uji coba, ngapain uji coba? Tapi gini Bang, janganlah. Ini bukan ini hanya bangsa nih, bangsa ini sudah terbelah Bang, ini. Gini Bang, yang bikin pecah belah sekarang ini juga salah satunya ya abang juga dulu yang bikin-bikin bajar-bajar itulah. Ya sama juga abang juga bajar. Bajar dari mana? Jadi kita maksud saya aja. begini, saat ini persoalan yang dilontarkan oleh Bang Rocky Gerung ini bukan hanya menjadi persoalan PDI Perjuangan, tapi menjadi persoalan masyarakat persoalan juga. Fokusnya itu kan kepada Presiden Dan yang Jokowi. melapor juga kalau bukan sudah hanya pada Presiden PDI Perjuangan. Jokowinya yang jadi fokus, ya ikuti dong Presiden Jokowinya. Itu jadi polisi yang di bawah Jokowi. Menko Polhukam juga sudah menegaskan, mungkin ada tapi saya minta kepada Menko Polhukam juga jangan ada dikembangkan lagi, udah selesai. Mbak Ria, kalau masalahnya adalah tidak meminta maaf langsung kepada Presiden Jokowi, kan ada mediasi nanti restoratif justice. Kalau dikatakan secara empat mata dengan PDIP, tidak masalah. Atau mungkin harus Bang Rocky harus sebut di publik itu minta maaf kepada Presiden Jokowi gitu. Apa itu yang diinginkan? Kalau menurut saya gini ya, kalau prosedur hukum itu kan ada tahapannya ya. Kalau misalnya nanti
seandainya laporan-laporan itu ditindaklanjuti, seandainya ya, kita kan lihat dong, ini kan yang melapor banyak ya. Sekali lagi bukan hanya PDI Perjuangan, tapi banyak relawan dan juga ada beberapa kelompok masyarakat juga yang merasa bahwa apa yang dilakukan Bang Rocky ini membuat gaduh dan juga membuat keonaran gitu ya, ujaran kebencian bahkan. Tapi nanti dilihat saja pada saat proses prosedur hukum itu berlaku, seandainya masuk pada fase restoratif justice itu, seandainya Bang Rocky betul-betul menyatakan dengan tulus permintaan maafnya di dalam restoratif itu, saya pikir gak ada orang yang gak mau memaafkan ketika kita ingin mengakui bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul sesuatu yang sudah ya berlebihan. Saya ingin terangkan tentang keonaran ya, seandainya subjektivitasnya gitu kan. Tapi tunggu dulu, itu belum selesai, Bang. Bang. dari pihak kepolisian selesai dulu, jangan Bang. sampai terjadi seperti yang dulu, saya Bang. alami. Iya, Karena keonaran itu bukan di medsos. Ya, tunggu dulu, Bang. Ini kan baru di medsos begitu-begitu. Maksudnya onarnya apa, harus apa? Onaran itu mesti ada kerusuhan. Itu baru onar itu. Itu kita uji loh pakai ahli bahasa. Profesor Aceng. Saya di Solo, Pengadilan Negeri Solo, kasus Gus Nur dan Bambang Tri. Udah dulu, Mbak Ria. Oleh karena itu jangan maksud saya begini, uji-uji soal itu, kita udah pengalaman gitu. Mbak Ria. Kita lihat dulu prosesnya ini seperti apa. Oke, Bang Egy udah pengalaman lah berhadapan dengan apa prosedur-prosedur ini. Kasus-kasus banyak. Kasus-kasus banyak. Ini dedengkotnya lah untuk hal-hal seperti ini ya. Gitu. Makanya saya juga tadi tertarik dan menghargai ketika Bang Egy mengatakan bahwa kalau saya tentu mengkritisi tidak akan dengan cara memaki-maki. Buat saya seperti ini, seperti yang dilakukan Bang Rocky. Tapi kita tidak bisa mendikte gaya Rocky, biar aja dia begitu. Ya, namanya juga filsuf gitu ya. Justru di situ justru di situ sekarang kita lihat apakah dengan gaya Bang Rocky yang terakhir ini kita kemudian membiarkan ini berkembang terus-menerus. Apakah ini bagian dari cara Bang Rocky memberikan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya anak-anak kita ke depan bahwa berpolitik itu atau ketika memberikan kritik itu boleh dengan seenak-enak jidatnya, dengan seucapan-ucapan yang ingin disampaikan memaki-maki atau berkata-kata kotor. Itu tunggu dulu Bang, tunggu dulu. Jangan aku nggak pernah. Ini bukan cuma hukum, ada yang mau ngerahin 10.000 orang. Nah, apalagi itu. Itu maksud dari PDIP. Enggak, aku nggak ngomong maksud dari PDIP. Buzzer-buzzernya itu. 10.000 mau ngerahin nangkap Rocky mau ngapain? Intinya ini sama seperti ketika betul Jokowi ini urusan kecil. Sama seperti kenapa ketika jadi besar begini? Bang Rocky mengatakan tanggal 10 Agustus akan diadakan pengerahan demo besar-besaran. Itu jadi buruh, itu agenda buruh bukan agenda Rocky. Artinya sama aja dia juga ingin memberikan provokasi terhadap tapi masyarakat. kalau demo ada masalah negara kita nggak masalah demo, nggak masalah demo. Tapi saya hanya ingin tekankan apa yang disampaikan Bang Rocky pada saat kalimat-kalimat bajingan tolol itu, menurut saya seru, ya? Bang Rocky kali ini kita terima apa sikap dari PDIP, kita tunggu nanti bagaimana. Apakah jangan-jangan ada pernyataan baru yang kemudian dikeluarkan oleh Bang Rocky Gerung. Tapi terima kasih juga ya Bang Egy ya sudah tukar pengalaman bahkan juga perspektif dari Bang Egy ini juga. Kalau Rocky baru ngalami sekarang, saya udah 20 tahun lalu kan. Ini veteran. Makasih Bang Egy, terima kasih Mbak Ria. Tadi sebelumnya ada Pak Ito Sumardi.